Okay, now let's take a look at this question. Who suggested that AI potentially have positive and negative effects? Siapakah yang menunjukkan atau menyatakan bahwa AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, berpotensi berdampak positif dan negatif? Ya, jika kita lihat dari postingan yang ada di teks ya, soal ini menanyakan stated detail question. Ya, yaitu dari awal sekali yang memberikan tanggapan Priyanka, nope, it's a boon for the most part. It depends on how you use it. Ya, tidak. Jadi AI ini adalah suatu anugerah sebagian besar. Ya, tapi itu depends ya, tergantung bagaimana cara Anda menggunakannya. Berarti kan bisa positif, bisa juga negatif dampaknya ya. Lalu berikutnya dari Divan, AI has the potential to be dangerous. Ya, bisa berpotensi bahaya to humans bagi manusia if it is not developed and used responsibly, jika tidak dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Berarti juga jelas ya bahwa Divan menyatakan bahwa AI ini punya potensi positif maupun negatif karena bisa berbahaya jika tidak digunakan atau dikembangkan dengan bertanggung jawab. Lalu dari Saksham, AI holds both bright opportunities and possible threats to humanity's future. AI itu ya bisa berpotensi bagus ya, memberikan opportunities, kesempatan yang cerah, tapi juga bisa memberikan possible threats, ancaman yang kemungkinan muncul ya bagi masa depan manusia. Lalu berikutnya dari postingan Anup Sony, Artificial Intelligence harbors potential risk, but its danger largely depends on how it's developed and regulated. AI ini menyimpan bahaya, resiko, berpotensi resiko ya. Tapi itu tergantung ya, tapi bahayanya itu, resikonya yang potensial itu tergantung ya, sangat tergantung dengan bagaimana AI itu dikembangkan dan diatur. Lalu dari Roshni Chauhan, despite the potential risk and challenges associated with AI, it's important to note that AI also offers numerous benefits. Walaupun risiko potensial dan tantangan-tantangannya yang potensial juga yang berkaitan dengan AI, tapi penting untuk mencatat bahwa atau memperhatikan bahwa AI juga memiliki ya, juga menawarkan sejumlah manfaat. Ya. Jadi kita ketahui ya dari semua yang memberikan respons ya atas pertanyaan tadi tentang apakah AI punya dampak positif ataupun negatif, ya ternyata dari semuanya ini, dari semua tanggapan ya dari Priyanka, Divan, Saksham, Anup, dan Rosni, semuanya menjelaskan ya secara tidak langsung bahwa AI ini tidak hanya berdampak positif tapi juga punya dampak negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sehingga siapakah yang menunjukkan atau menyatakan bahwa AI ini berpotensi positif maupun negatif? Ya, jadi jawabannya adalah all of them, semuanya menyatakan bahwa AI ini berdampak, yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif ataupun negatif. Sehingga jawabannya adalah all of them, mereka semua. Okay, now let's take a look at this question. The word malicious in Divan's post is closest in meaning to. Ya, soal ini menanyakan vocabulary. Jika kita ambil kata Divan yang ada kata maliciousnya, kalimatnya sebagai berikut. Additionally, if an AI system is hacked or manipulated, it could be used for malicious purposes. Selain itu, jika sistem AI dihack, ya, dibajak atau dimanipulasi, maka dia bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang jahat. Ya. Maka manakah sinonim dari kata malicious atau jahat? Apakah useful yang artinya berguna? Apakah unkind, kejam, careless, ceroboh, ignorant, bodoh, atau convincing, meyakinkan? Ya, maka tentu saja sinonim yang terdekat dari kata jahat adalah kejam atau unkind. Sehingga jawabannya adalah opsi B, unkind. Okay, now let's take a look at this question. One of the benefits offered by AI mentioned in the thread is blah blah blah. Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh AI atau Artificial Intelligence yang disebutkan di dalam thread tersebut adalah, ya soal ini menanyakan stated detail question. Ya kalau kita kutip kata-katanya Roshni, ya dia mengatakan despite the potential risks and challenges associated with AI,
Walaupun resiko dan tantangan yang potensial yang berkaitan dengan AI, it's important to note, ya penting untuk mencatat atau memperhatikan bahwa AI also offers numerous benefits. Ya, AI juga menawarkan beberapa manfaat, including termasuk diantaranya adalah improved efficiency. Ya, efisiensinya meningkat. Ya, maka kalimat ini, kata improve efficiency ini merupakan salah satu benefit, ya, manfaat dari AI. Sehingga yang bisa mewakili kata ini adalah opsi yang delta increase efficiency. Artinya sama ya, yaitu efisiensinya meningkat. Adapun opsi yang alpha less productivity atau kurang produktivitas, opsi yang bravo regulatory frameworks, kerangka peraturan. Opsi yang Charlie, more complex issues, persoalan yang lebih kompleks, yakni peningkatan efisiensi. Ataupun yang opsi yang Eco, monotonous task atau tugas yang monoton. Tentu saja bukan, ya. Dari opsinya saja kita sudah tahu ya bahwa satu-satunya yang berupa manfaat, yang merupakan manfaat adalah opsi yang delta, increased efficiency. Sehingga jawabannya adalah opsi yang D, increased efficiency. Okay, now let's take a look at this question. While AI is considered advantageous, it is important to address bla bla bla. Walaupun AI dianggap bermanfaat, namun penting untuk memperhatikan. Soal ini menanyakan stated detail question. Ya, jika kita kutip perkataan dari Saksham, dia berkata, AI holds both bright opportunities and possible threats to humanity's future. AI ini menawarkan kesempatan yang cerah, tapi juga memberikan possible threats, ancaman yang mungkin terjadi bagi masa depan manusia. Lalu, the ethical deployment and control of AI will determine if technology becomes harmful. Ya, penerapan dan kendali dan pengendalian dari AI yang etis, ya, yang memperhatikan etika. Nah, ini akan menentukan apakah teknologinya menjadi berbahaya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan, walaupun banyak manfaat dari AI, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan-pertimbangan dari segi etika. Sehingga jawabannya adalah opsi yang bravo, ethical consideration. Pertimbangan-pertimbangan untuk nilai-nilai etika. Okay, now let's take a look at this question. What is the tone of the threat regarding artificial intelligence? Soal ini menanyakan tone atau attitude. Ya, khususnya yang ditanyakan adalah artificial intelligence. Ya, berdasarkan postingan-postingan jawaban, ya dari Priyanka misalnya, ya, dia mengatakan nope is a boon for the most part. It depends on how you use it. Ya, jadi ya dia mengatakan bahwa AI ini adalah sebagian besar merupakan anugerah, ya, tapi tetap saja tergantung bagaimana Anda memanfaatkannya. Lalu dari Divan, AI has the potential to be dangerous to humans if it is not developed and used responsibly. AI ini berpotensi berbahaya bagi manusia jika tidak dikembangkan atau dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Lalu dari Saksham, artificial intelligence holds both bright opportunities and possible threats to humanity's future. AI ini memberikan ya dua hal ya, walaupun memberikan opportunities atau kesempatan yang bagus, tapi juga bisa memberikan ancaman yang mungkin terjadi bagi masa depan manusia. Lalu dari postingannya Anup Sony, ya, artificial intelligence harbors potential risks, but its danger largely depends on how it's developed and regulated. AI ini memiliki atau menyimpan risiko yang potensial. Tapi bahaya dari AI ini, ya sebagian besar itu terletak bagaimana cara AI ini dikembangkan atau diatur. Lalu dari Rosni Chauhan, despite the potential risk and challenges associated with AI, walaupun risiko dan tantangan yang potensial yang berkaitan dengan AI, it's important to note that AI also offers numerous benefits. Ya, penting untuk diketahui, dicatat atau diperhatikan bahwa AI juga menawarkan sejumlah manfaat. Ya, jadi dari semua responden ini ya, kita ketahui bahwa kurang lebih tanggapan mereka sama.
Yaitu bahwa kita harus berhati-hati karena AI ini walaupun punya banyak manfaat tapi juga banyak sisi negatifnya yang mungkin muncul. Ya, sehingga kita harus waspada, dan tone yang paling tepat adalah cautious, yang artinya adalah waspada. Okay, now let's take a look at this question. What makes the impact of a high sugar diet on mental health likely unfamiliar for most people? Apa yang membuat dampak dari makanan yang tinggi gula terhadap kesehatan mental mungkin tidak familiar, ya mungkin tidak dikenal bagi sebagian besar orang. Ya, soal ini menanyakan stated detailed question. Jika kita cari kata kuncinya yang terkait dengan hal itu, bisa kita temukan di paragraf yang pertama. Even though we may have a good understanding on how too much dessert and processed food can impact physical well-being, the sweet impact of sugar on our mental health is perhaps a topic less known. Bahkan meskipun mungkin kita sudah cukup paham ya tentang bagaimana dampak dari terlalu banyak makanan penutup ataupun makanan olahan, ya bisa berdampak terhadap kesehatan fisik kita. Tapi dampak gula terhadap kesehatan mental kita mungkin topik yang jarang diketahui. Ya, jadi kita mungkin tahu dampak negatif dari makanan ya, dari dessert ataupun processed food terhadap kesehatan fisik. Tapi terhadap kesehatan mental, nah itu mungkin termasuk topik yang jarang kita ketahui. Far less attention has been given to the impact of a high sugar diet on mental health. Ya. Jauh lebih sedikit perhatian yang telah diberikan terhadap dampak dari makanan yang tinggi gula terhadap kesehatan mental. Though numerous studies have shown the deleterious effects a sweet tooth can have on mood, learning, and quality of life. Ya, walaupun beberapa penelitian telah menunjukkan efek buruk dari makanan manis ya terhadap yang bisa berdampak terhadap mood kita atau suasana hati kita, learning, pembelajaran, ataupun quality of life, ataupun kualitas hidup. Ya, jadi kenapa lebih banyak diketahui efek negatif dari high sugar diet atau makanan secara umum terhadap fisik, bukannya terhadap mental? Ya mungkin karena kalimat yang bergaris bawah ini, yaitu far less attention has been given. Ya, lebih sedikit perhatian yang diberikan kepada dampak akibat dari high sugar diet, makanan yang tinggi gula terhadap kesehatan mental. Sehingga yang bisa mewakili kalimat ini adalah opsi yang bravo. Mental health considerations have often taken a backseat. Pertimbangan kesehatan mental itu seringkali tidak diutamakan, seringkali diabaikan. Sehingga yang paling tepat adalah kalimat pada opsi B, mental health considerations have often taken a backseat. Okay, now let's take a look at this question. One of mental health problems linked to the consumption of sugar and sweeteners is bla bla bla. Salah satu masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan konsumsi gula dan pemanis adalah, ya soal ini menanyakan stated detailed question. Ya, jika kita cari kata kuncinya yang berkaitan dengan hal itu, bisa kita temukan di paragraf yang pertama. Kalimatnya sebagai berikut. In addition to inflating waistlines, sugar and other sweeteners may contribute to a number of mental health problems, such as depression and anxiety. Selain membuat orang lebih gemuk, gula dan pemanis lain itu mungkin bisa berkontribusi terhadap sejumlah masalah kesehatan mental, misalnya depression dan anxiety. Ya, maka dari kalimat ini kita ketahui ya bahwa masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan konsumsi gula dan pemanis adalah depression, depresi, dan anxiety atau kecemasan. Ya. Sehingga yang paling berkaitan dengan hal ini adalah opsi yang Charlie, depression. Sehingga jawabannya adalah opsi yang C, depression. Okay, now let's take a look at this question. Based on the passage, anxiety symptoms will get worse if bla bla bla. Berdasarkan teks tersebut, gejala kecemasan akan semakin parah jika bla bla bla. Ya. Soal ini menanyakan stated detailed question. Jika kita cari kata kuncinya yang berkaitan dengan hal ini, bisa kita temukan di paragraf yang kedua. Kalimatnya sebagai berikut. The standard American diet, which is full of sugar and fat, does not necessarily cause anxiety.
but it does appear to worsen anxiety symptoms and impair the body's ability to cope with stress. Ya, makanan Amerika yang standar, yang kaya akan gula, yang banyak gulanya, yang tinggi gula dan lemaknya, ya mungkin itu tidak menyebabkan anxiety, ya tidak menyebabkan kecemasan, tapi ternyata terlihat bisa worsen anxiety symptoms. Ya, jadi makanan yang tinggi gula dan lemak ini bisa worsen anxiety symptoms, bisa memperparah, ya bisa memperburuk gejala kecemasan, ya dan merusak atau melemahkan kemampuan tubuh untuk mengatasi stres. Ya, sehingga yang berkaitan dengan hal ini yang benar berdasarkan kalimat ini adalah opsi yang delta, yaitu anxiety symptoms will get worse. Gejala kecemasan akan semakin parah jika if food consumed contains lots of fats and sugar. Ya, makanan yang dikonsumsi itu mengandung lots of fat and sugar, yang mengandung banyak lemak dan gula. Sehingga jawabannya adalah opsi yang delta, yaitu food consumed contains lots of fat and sugar. Makanan yang dikonsumsi mengandung banyak lemak dan gula. Okay, now let's take a look at this question. The paragraph following the passage most likely discusses. Paragraf yang datang setelah teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Ya, maka soal ini termasuk ke dalam jenis soal transition. Ya, transition tuh ada dua jenis soal. Yang pertama preceding dan yang kedua following. Kalau preceding kita harus pertama lihat kemungkinan sebelum teks ini akan membahas tentang apa. Ya, maka yang menjadi patokan kita biasanya adalah bagian awalnya. Adapun kalau following seperti soal ini ya, transitionnya menanyakan following, jadi kita harus menebak kemungkinan besar setelah teks ini tuh akan membahas tentang apa. Maka yang menjadi patokan kita adalah bagian akhir teksnya, dan juga harus setia dengan topiknya ya, tidak boleh topiknya melebar kemana-mana. Ya, maka jika kita baca bagian akhir dari teks ini, yaitu the last sentence in the last paragraph, the study suggests that sugar may affect your ability to cope with anxiety. Penelitian ini menunjukkan bahwa gula itu bisa berdampak terhadap kemampuan Anda untuk mengatasi kecemasan. Ya, maka kemungkinan besar setelah teks ini topiknya masih sama nih, masih berkaitan dengan bagian akhir teks ini, yaitu tentang sugar atau gula dan juga tentang anxiety atau kecemasan. Ya. Sehingga yang paling berkaitan dengan sugar dan anxiety adalah opsi delta. Sehingga jawabannya adalah opsi yang D, what to do about anxiety and blood sugar. Ya, apa yang dilakukan atau apa hubungannya ya, apa yang harus dilakukan terhadap anxiety dan blood sugar, terhadap kecemasan dan gula darah. Okay, now let's take a look at this question. Which of the following can be concluded from the text? Manakah dari kalimat berikut ini yang bisa disimpulkan dari teks? Ya, soal ini menanyakan summary, dan biasanya untuk mengetahui kesimpulan ataupun rangkuman dari sebuah teks, ya sama seperti cara mengetahui sebuah topik ataupun main idea dari sebuah teks, yaitu biasanya kita cukup baca bagian awal dari setiap paragraf, karena biasanya jenis teksnya adalah didaktif atau umum khusus, biasanya intinya di awal, ya gitu. Jadi cukup kita baca bagian awalnya. Misalnya kita baca bagian awal dari paragraf 1. The relationship between food and feelings can be a tricky one. Hubungan antara makanan dan feeling dan perasaan itu bisa jadi tricky. Ya, menyulitkan gitu ya. Even though, bahkan meskipun we may have a good understanding of how too much dessert and processed food can impact physical well-being, the sweet impact of sugar on our mental health is perhaps a topic less known. Bahkan meskipun kita mungkin sudah cukup paham nih, ya betapa ya kalau terlalu banyak makanan penutup ataupun makanan olahan itu bisa berdampak terhadap kesehatan fisik kita. Ya, tapi ternyata dampak dari gula juga bisa negatif ya terhadap kesehatan jiwa kita. Nah, hal ini mungkin adalah topik yang jarang diketahui. Lanjut paragraf yang kedua, the standard American diet which is full of sugar and fat does not necessarily cause anxiety, but it does appear to worsen anxiety symptoms and impair the body's ability to cope with stress. Makanan standar Amerika yang penuh akan gula dan lemak itu ya mungkin tidak bisa menyebabkan kecemasan, tapi ternyata
ya kelihatannya tuh bisa memperparah gejala kecemasan dan bisa mengganggu atau melemahkan kemampuan tubuh untuk mengatasi stres. Lanjut lagi bagian awal dari paragraf yang ketiga, animal research seems to confirm a correlation between sugar intake and anxiety. Ya, penelitian terhadap hewan ya sepertinya bisa mengkonfirmasi adanya correlation, ya hubungan antara asupan gula dengan kecemasan. Ya, maka dari bagian awal dari setiap paragraf ini bisa kita simpulkan ya bahwa teks ini bicara soal hubungan kaitannya antara makanan yang manis ya ataupun gula dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Kan biasanya yang sering kita temukan ya, yang mungkin kita sudah tahu adalah dampak gula ya, dampak makanan terhadap kesehatan fisik yang mungkin bisa bikin kegemukan dan segala macam ya. Tapi fokus teks ini bukan itu, yaitu dampak dari gula, dampak dari makanan manis ini terhadap kesehatan jiwa atau mental health. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang alfa. There is a correlation between sugar intake and mental health. Ada korelasi, ada hubungan antara asupan gula dan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Ya, opsi yang bravo, opsi yang B kalau kita perhatikan ini fokusnya ke human health ya. Kalau human health itu kesannya terlalu umum ya, karena kan kesehatan itu bisa jadi kesehatan fisik ya, tidak hanya kesehatan mental ya. Sama seperti opsi yang C. Opsi yang C juga ada kata health. Padahal teks di sini bukan health secara umum, tapi lebih fokus ke kesehatan jiwa, bukan kesehatan fisik. Ya. Lalu opsi yang delta juga tidak fokus terhadap physiological impact of sugar, ya tidak fokus ke fisiologi. Ataupun opsi yang eco juga sama nih. Opsi yang eco dikatakan bahwa sugar consumption may decrease the quality of life and increase the risk of physical illness. Ya, jadi fokusnya malah ke penyakit fisik. Sedangkan teks ini bukan ke fisik, ya lebih fokus terhadap gangguan mental, bukan fisik tapi lebih ke jiwa. Ya, sehingga jawabannya adalah opsi yang alfa. There is a correlation between sugar intake and mental health. Ada kaitan antara asupan gula dan kesehatan jiwa. Okay, now let's take a look at this question. The word address in paragraph 2 in the text means. Kata address di paragraf yang kedua dalam teks itu artinya ya, soal ini menanyakan vocabulary ya, supaya tahu kata address di konteks itu maksudnya apa, kita lihat di teks ya. Nah, kata address ini bisa kita temukan somewhere in the second paragraph. Kalimatnya sebagai berikut, bla bla bla, and many who recognize the symptoms of reading trouble ahead don't know how to address those issues. Dan banyak yang mengenali gejala kesulitan membaca tersebut di masa depan tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya, maka kata how to address those issues maksudnya adalah ya cara mengatasi masalah-masalah itu. Ya, maka manakah yang merupakan sinonim dari kata address atau mengatasi di konteks ini? Apakah give up? Give up artinya adalah menyerah atau menyerahkan. Deal with, menangani. Look up bisa diartikan menghormati. Check out bisa diartikan memeriksa. Bring up bisa diartikan membesarkan. Ya. Maka yang paling tepat dari konteks address di konteks ini yaitu mengatasi adalah menangani atau deal with. Sehingga jawabannya adalah opsi yang B, deal with. Okay, now let's take a look at this question. Dyslexic students tend to bla bla bla. Siswa-siswa yang disleksia cenderung soal ini menanyakan stated detail question. Ya, jika kita cari informasi yang berkaitan dengan hal itu, bisa kita temukan di paragraf yang kedua, yaitu pada kalimat but the way dyslexia presents itself in young readers is far from the only hurdle. Tapi kemunculan dari disleksia pada pembaca muda itu bukanlah masalah satu-satunya. Ya, maka teks ini tentang disleksia ya, kalimat ini tentang disleksia. Ya, tapi kemunculan disleksia ini pada pembaca muda bukanlah masalah satu-satunya. Bla bla bla. And many who recognize the symptoms of reading trouble ahead don't know how to address those issues.
Dan banyak yang mengenali gejala itu, yaitu gejalanya adalah reading trouble, yang mengalami kesulitan dalam membaca. Di masa depannya tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah itu. Ya, maka kita ketahui dari kalimat ini ya, potongan kalimat ini bahwa siswa yang disleksia itu mengalami reading trouble ya, mengalami kesulitan dalam membaca. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang Eko. Dyslexic students tend to have trouble reading. Siswa-siswa yang disleksia cenderung mengalami kesulitan dalam membaca. Okay, now let's take a look at this question. It can be inferred from the text that teachers of dyslexic students bla bla bla. Bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa guru-guru dari siswa yang disleksia bagaimana ya. Soal ini menanyakan implied detail question ya, karena ada kata infer di dalam teks. Ya, jika kita cari informasi tentang hal itu, bisa kita temukan somewhere in the third paragraph, ya, di paragraf yang ketiga, khususnya pada kalimat, for example, when Dr. Martha Human first began her career as a second grade teacher, she knew that some of her students simply couldn't read, but she didn't know what to do about it. Misalnya, ketika Dr. Martha Human pertama kali memulai karirnya sebagai guru kelas 2, dia tahu bahwa beberapa siswanya tidak bisa membaca, ya mungkin karena ya terkena gangguan tadi ya, yaitu disleksia. But she didn't know what to do about it. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap hal itu. I kept them busy. Saya membuat mereka tetap sibuk. Truly there were interventions they needed. Ya jelas mereka butuh intervensi. I just didn't know how to help them. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menolong mereka. Ya, sehingga yang bisa mewakili kalimat-kalimat ini adalah opsi yang alpha. Yaitu para guru ini have difficulty in handling the problems, mengalami kesulitan untuk menangani masalah tersebut. Okay, now let's take a look at this question. Which of the following best restates the sentence pictures of the brain show that when people with dyslexia read, they use different parts of the brain than people without dyslexia. Ya, maka kalimat ini menanyakan restatement atau pernyataan ulang. Tinggal kita cari manakah kalimat dari opsi A, B, C, D, atau E yang maknanya paling dekat dengan kalimat yang ada di soal. Kalimatnya adalah sebagai berikut, yaitu pictures of the brain. Ya, jika kita perhatikan, ini warnanya sudah saya bedakan. Ya. Jadi yang warnanya sama maksudnya adalah mewakili dari kata tersebut yang maknanya terdekat. Contoh ada kata pictures of the brain, gambar otak. Nah, pictures of the brain ini maknanya mirip dengan kata images of the brain, gambar otak. Show that menunjukkan bahwa, mirip maknanya dengan kata demonstrate that menunjukkan bahwa, ya. Lalu yang warna green ya, yang warna hijau ini yaitu people with dyslexia. Ya, orang-orang yang mengalami gangguan disleksia. Nah, ini mirip dengan kata dyslexic people, yes, orang-orang yang disleksia. Ya, lalu use different regions of the brain. Ya, use different regions of the brain, menggunakan daerah otak yang berbeda. Nah, ini sama dengan use different parts of the brain, yang menggunakan bagian atau daerah otak yang berbeda. Lalu ada kata while reading, ya, while reading ketika membaca. Ya, ini mirip dengan kata when read, ketika membaca. Ya, then people who do not have dyslexia, ya, yaitu kata then people without dyslexia, daripada orang yang tidak terkena disleksia. Ini mirip dengan kata then people who do not have dyslexia. Oke, ya. Jadi yang maknanya terdekat adalah opsi yang Eko, yaitu images of the brain demonstrate that dyslexic people use different regions of the brain while reading than people who do not have dyslexia.
Gambar otak menunjukkan bahwa orang yang disleksia itu menggunakan daerah otak yang berbeda ketika membaca daripada orang-orang yang tidak mengalami disleksia. Ya, opsi yang alfa ya, sehingga jawaban yang Eko ya. Opsi yang alfa ataupun opsi yang Charlie ataupun yang delta itu sama sekali tidak ada kata yang mewakili pictures of the brain. Opsi yang Bravo juga kurang tepat ya. Ya, karena tidak bicara soal changes atau perubahan. Jadi yang maknanya terdekat dengan kalimat soal adalah opsi yang Eko. Okay, now let's take a look at this question. The word it in the first sentence of paragraph 3 refers to bla bla bla. Kata it di kalimat pertama pada paragraf yang ketiga merujuk pada, maka soal ini menanyakan pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, kita cari kata it-nya, lalu kita baca kalimat atau bagian kalimat sebelumnya. Nah, ini kita temukan pada kalimat, for example, when Dr. Martha Human first began her career as a second grade teacher. Ya, misalnya ketika Dr. Martha Human pertama kali mengawali karirnya sebagai guru kelas 2, she knew that some of her students simply couldn't read, but she didn't know what to do about it. Dia tahu bahwa beberapa dari siswanya tidak bisa membaca, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap atau mengenai hal tersebut. Ya, maka kata it di sini, jika kita merujuk pada bagian kalimat sebelumnya adalah ketidakmampuan ya siswanya dalam membaca. Ya, sehingga yang sesuai dengan kalimat ini adalah opsi yang Charlie, the student's inability to read, ketidakmampuan siswanya dalam membaca. Okay, now let's take a look at this question. According to text 1, cosmetic industry, bla bla bla. Berdasarkan teks yang pertama, industri kosmetik, soal ini menanyakan stated detail question. Ya, jika kita cari informasinya tentang cosmetic industry, bisa kita temukan di text 1, khususnya di paragraf yang kedua. Yaitu terdapat kalimat, today the use of cosmetics is accepted everywhere. Ya, setelah membicarakan tentang sejarahnya kosmetik pada zaman dulu, nah sekarang ini, today, penggunaan kosmetik diterima di mana-mana. And it is common to see women and girls making up in public. Dan adalah hal yang umum yang melihat wanita dan gadis-gadis itu berdandan di depan umum. The cosmetics industry is one of the largest in the country. Ya, industri kosmetik ini adalah termasuk ya salah satu yang terbesar di negara ini. Large sums of money go to the owners of beauty salons. Dan banyak uang yang dihasilkan oleh pemilik salon kecantikan. Ya, maka kita ketahui bahwa ya bisnis industri kosmetik ini adalah ya semakin baik saat ini ya, dan tumbuh dengan cepat pada sekarang ini, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang alpha, has grown very rapidly now. Industri kosmetik saat ini sekarang telah tumbuh dengan sangat cepat, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang alpha. Opsi yang Bravo, makes products used by all people. Opsi yang B mungkin kurang jelas ya di teks ya. Karena di teks ini kalau kita baca pada teks 1, paragraf yang kedua hanya menyebutkan women and girls. Ya, bukannya all people secara umum, bukannya semua manusia. Lalu yang Charlie ada kata uses technology in product development, menggunakan teknologi dalam pengembangan produknya. Nah, pada kalimat di teks 1 paragraf yang kedua ini tidak kita temukan masalah teknologi. Ya, maka opsi yang C juga kurang tepat pada kata teknologi. Opsi yang delta includes a wide range of products. Ya, termasuk diantaranya beragam macam produk. Ataupun yang eco focuses on personal grooming. Ya, fokus terhadap perawatan diri. Nah, opsi yang delta dan opsi yang eco ini walaupun benar, tapi lebih fokus disebutkan pada teks yang kedua. Ya, jadi opsi D dan eco ini lebih banyak disebutkan pada teks yang kedua. Tentang perawatan diri, tentang bagaimana sih, apa saja sih produk-produk kosmetik, itu lebih fokus disebutkan pada teks yang kedua. Sehingga jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan teks 1 adalah opsi yang alpha.
Cosmetics industry has grown very rapidly now. Industri kosmetik telah tumbuh dengan sangat cepat sekarang. So now let's take a look at this question. The purpose of text 2 is to bla bla bla. Tujuan dari teks yang kedua adalah untuk, maka soal ini menanyakan purpose atau tujuan dari penulisan teks. Nah, untuk mengetahui purpose, kita harus tahu dulu nih topik ataupun main idea-nya. Ya. Jadi kita lihat teks yang kedua, dan biasanya topik atau main idea itu bisa kita dapatkan dengan cara membaca bagian awal dari setiap paragraf, karena biasanya jenis teksnya adalah didaktif atau umum khusus. Nah, maka cukup kita baca bagian awal dari paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Oke, jika kita baca bagian awal dari paragraf yang pertama, bunyinya sebagai berikut. There are 3 kinds of cosmetics. Ya, ada 3 jenis cosmetics. Kinds ini, sinonim dengan kata types, artinya adalah jenis. Oke, lanjut kalau kita baca awal dari paragraf yang kedua, terdapat kalimat sebagai berikut. 3 types of ingredients, ya, 3 jenis bahan-bahan. 3 types of ingredients, singly or in combination, are the basis of most cosmetics. 3 jenis bahan-bahan sendiri-sendiri ataupun gabungan adalah basis, adalah dasar, landasan dari sebagian besar kosmetik. Ya, maka teks kedua ini paragraf satunya bicara soal jenis-jenisnya, jenis-jenis kosmetik, dan yang paragraf yang kedua bicara soal ingredients, bahan-bahan dari kosmetik. Ya, sehingga yang sesuai dengan jenis-jenis dan bahan-bahan kosmetik adalah opsi yang delta, explain the types and the ingredients of cosmetics, menjelaskan jenis-jenis dan bahan-bahan kosmetik. Sehingga jawabannya adalah opsi yang delta, explain the types and the ingredients of cosmetics. Okay, now let's take a look at this question. Which of the following sentences from text 1 is an opinion? Manakah kalimat-kalimat berikut ini yang diambil dari teks yang pertama adalah sebuah opini? Opini artinya adalah pendapat. Maka soal ini menanyakan fact and opinions. Nah, untuk mengetahui sebuah opini, biasanya opini itu menggunakan kata sifat yang subjektif berdasarkan pendapat masing-masing. Ya, karena kata sifat itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Ya. Adapun kata sifat yang objektif, misalnya tentang, misalnya mengenai nationality, ya, seperti Indonesian, English, American. Nah, itu kata sifat, tapi sifatnya objektif. Contoh lain yang sifatnya color, ya, warna, kayak blue, red, white. Itu walaupun kata sifat, tapi adalah objektif. Atau materials, misalnya seperti plastik, metal, dan seterusnya. Ya. Jadi walaupun wooden, kayu gitu ya. Jadi sekalipun kata sifat, tapi sifatnya objektif. Nah, yang opinion ini mengandung kata sifat yang sifatnya subjektif. Ya. Seperti misalnya delicious, enak, ya, boring, membosankan, tiring, melelahkan, dan seterusnya gitu. Jadi mengandung kata sifat. Dan yang kedua juga belum tentu benar. Oke, ya. Maka yang mengandung dua ciri opini berdasarkan ini ya, ciri-ciri ini kita sesuaikan dengan opsi A, B, C, D, dan E. Yang paling sesuai adalah opsi yang alpha. It is probable that when men first painted their faces, it was for the purpose of frightening their enemies in war. It is probable, mungkin. Ya, berarti ini bukan fakta nih, tapi belum tentu benar. Ya, belum tentu benar, karena ini hanya sebuah kemungkinan. Ya, mungkin bahwa ketika laki-laki dulu ya mengecat muka mereka, mengecat wajah mereka, itu untuk tujuan, yaitu bertujuan untuk frightening, menakut-nakuti musuh mereka pada saat perang. Ya. Karena ini hanya kemungkinan, ya berarti ini belum tentu benar gitu. Sehingga ini adalah opini. Ya, jadi kenapa jawabannya yang alpha? Karena yang alpha, opsi yang A adalah opini. Sedangkan opsi yang B, C, D, dan E semua adalah fakta. Okay, now let's take a look at this question. Several products of cosmetics are mentioned and can be found in paragraphs of both texts. Except, beberapa alat kosmetik itu disebutkan di teks. Ya kan teksnya ada dua ya, teks 1 dan teks kedua. Masing-masing terdapat 2 paragraf. Nah, pada teks 1 dan teks kedua itu disebutkan produk-produk kosmetik seperti pewarna merah untuk pipi, ada lipstick juga, ataupun ada perfume, dan juga ada kosmetik-kosmetik yang lain.
Nah, kecuali tidak disebutkan di mana nih? Di paragraf keberapa, di teks keberapa yang tidak disebutkan produk-produk kosmetik. Ya, jawabannya adalah pada teks yang pertama, paragraf yang kedua. Terdapat kalimat, "Today the use of cosmetics is accepted everywhere, and it is common to see women and girls making up in public." Sekarang ini penggunaan kosmetik sudah diterima di mana-mana dan adalah hal yang umum untuk melihat wanita dan gadis berdandan di depan umum, ya, di tempat yang sifatnya publik atau umum. The cosmetics industry is one of the largest in the country, and large sums of money go to the owners of beauty salons. Industri kosmetik adalah salah satu termasuk yang terbesar di negara, dan banyak uang telah dihasilkan oleh pemilik salon kecantikan. Maka pada teks 1 paragraf yang kedua ini tidak terdapat jenis-jenis produk kosmetik. Ya, sehingga jawabannya adalah opsi yang B, teks 1 paragraf 2. Teks 1 paragraf yang kedua. Okay, now let's take a look at this question. What is the relationship between text 1 and text 2? Apakah hubungannya antara teks 1 dan teks kedua? Maka soal ini menanyakan text relation. Untuk mengetahui teks 1 tentang apa, kita bisa baca bagian awal dari teks yang pertama, yaitu it is probable that when men first painted their faces many thousand years ago, it was for the purpose of frightening their enemies in war. Mungkin zaman dulu ya, pada saat pertama kali laki-laki mewarnai atau mengecat wajah mereka, yaitu sekian ribu tahun yang lalu. Itu dengan tujuan untuk menakut-nakuti lawan mereka pada saat perang. But there are records of women in Egypt using cosmetics more than 4,000 years ago. Tapi ada catatan tentang wanita di Mesir yang menggunakan kosmetik lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Nah, berarti kan ini bicara soal fakta di masa lampau atau history, ya, sejarah tentang kosmetik. Adapun jika kita baca bagian awal dari paragraf yang kedua, nah itu masih bicara soal perkembangannya, ya. Kalau itu zaman dulu, kalau sekarang adalah bagaimana kosmetik zaman sekarang. Today, the use of cosmetics is accepted everywhere. Sekarang ini penggunaan kosmetik itu sudah diterima di mana-mana. Ya, lanjut kita baca teks yang kedua, tapi cukup baca bagian awalnya saja. Oke, bagian awal dari teks yang kedua, yaitu paragraf pertama, kalimat pertama, there are 3 kinds of cosmetics. Maka dari sini kita ketahui, ini bicara soal jenis-jenis kosmetik. Lalu jika kita baca bagian awal dari paragraf yang kedua, teks yang kedua, there are 3 types of ingredients. Ada 3 jenis bahan-bahan kosmetik. Singly or in combination, yang sendiri-sendiri ataupun dalam kombinasi gabungan dengan yang lain, are the basis of most cosmetic, adalah sebagai basis dari sebagian besar kosmetik. Ya, maka yang terbaik adalah jawaban opsi yang delta. The text 1 explains the history of cosmetics. Teks pertama bicara soal sejarah dari kosmetik dari sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang. And text 2 dan teks yang kedua describes the cosmetics, menggambarkan kosmetik, apa itu kosmetik dan apa saja jenis-jenisnya, ya. And their ingredients, dan juga bahan-bahan dari kosmetik, ya. Ingredients cosmetics juga disebutkan pada teks kedua, khususnya di paragraf yang kedua, ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang delta. Text 1 explains the history of cosmetics, and text 2 describes the cosmetics and their ingredients. Teks 1 menjelaskan sejarah kosmetik, dan teks yang kedua menggambarkan tentang kosmetik dan bahan-bahan kosmetik. Adapun opsi yang alpha, ancient cosmetics, itu hanya disebutkan pada teks 1, ya, tidak pada teks yang kedua, hanya teks 1 saja. Maka opsi yang alpha, opsi yang A, salah. Opsi yang B, ya, walaupun bagian awalnya benar, ya, bahwa teks 1 itu membicarakan soal pentingnya kosmetik, ya, tapi ini bukan argumen, ya, gitu. Dan juga pada teks yang kedua itu tidak menjelaskan lebih lanjut, ya, tapi memang sebuah topik yang beda lagi, yaitu tentang jenis-jenis dan bahan-bahan pembuat kosmetik. Opsi yang C, yang Charlie, juga kurang tepat, ya, karena products in the past ini hanya cosmetics product in the past hanya disebutkan pada teks 1, ya. Kata D di sini kesannya merujuk pada cosmetics product in the past, salah, ya, gitu.
cosmetics product in the past itu hanya disebutkan pada teks 1 saja, tapi tidak disebutkan pada teks yang kedua. Adapun opsi yang echo juga kurang tepat, ya dikatakan pada opsi yang echo, text 1 shows how ancient people use cosmetic and text 2 compares how cosmetics are used today. Ya padahal pada teks yang pertama pun sudah bicara soal today ya, soal penggunaan kosmetik pada hari ini ya. Jadi tidak hanya teks kedua, teks 1 pun membandingkan tentang bagaimana penggunaan kosmetik pada hari ini. Ya sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang delta. Text 1 explains the history of cosmetics and text 2 describes the cosmetics and their ingredients.